Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan masuk pada bab kedua, yakni bab tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Oke, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yakni materi tentang pertumbuhan ekonomi. Apa itu pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu yang ditandai dengan naiknya total persentase PDB atau GDP pada suatu periode yang lebih besar dari periode sebelumnya. Dan kenaikan total PDB atau GDP ini tanpa memandang tingkat pertumbuhan penduduk. Perlu kalian ingat anak-anak bahwasanya pertumbuhan ekonomi hanya memperhitungkan kenaikan PDB saja, tanpa memperhitungkan atau tanpa memandang tingkat pertumbuhan penduduknya. Lalu apabila kalian menemukan pertanyaan, kapan suatu negara itu dikatakan perekonomiannya mengalami pertumbuhan? Nah, jawabannya adalah ketika total persentase PDB negara tersebut pada periode tertentu lebih besar daripada total PDB di tahun sebelumnya. Selanjutnya yakni faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ada barang modal, tenaga kerja, teknologi, uang, manajemen, kewirausahaan, dan informasi. Lalu selanjutnya ini ada cara mengukur pertumbuhan ekonomi. Nah, bagaimana rumus untuk mengukur pertumbuhan ekonomi? Rumusnya adalah pertumbuhan ekonomi tahun yang akan kita hitung sama dengan PDB atau GDP atau total GDP tahun sekarang atau tahun ini kita kurangkan dengan total PDB tahun sebelumnya, lalu kita bagikan dengan total PDB tahun sebelumnya, lalu dikalikan dengan 100%. Itu adalah cara mengukur pertumbuhan ekonomi. Dan untuk contoh perhitungannya bisa kalian pahami di modul halaman 25. Selanjutnya ada teori pertumbuhan ekonomi. Nah, teori pertumbuhan ekonomi ini memuat mengenai bagaimana proses pertumbuhan itu terjadi. Nah, dalam ilmu ekonomi tidak hanya terdapat satu teori pertumbuhan saja, akan tetapi terdapat banyak teori dan sampai sekarang tidak ada teori pertumbuhan yang bersifat lengkap dan menyeluruh. Mengapa seperti itu? Karena para ahli ekonomi ini memiliki pandangan yang tidak selalu sama mengenai pertumbuhan ekonomi. Nah, perbedaan pandangan tersebut dipengaruhi oleh peristiwa yang terjadi pada zaman mereka hidup dan pada ideologi yang mereka anut. Nah, untuk teori pertumbuhan ekonomi sendiri ini terdapat 4 teori. Yang pertama ada klasik, neoklasik, yang ketiga Sampita, dan yang keempat yang terakhir yaitu ada teori pertumbuhan ekonomi historis. Oke, langsung saja kita bahas teori yang pertama atau teori klasik. Ini dikemukakan oleh 3 tokoh. Ada Adam Smith, yang kedua ada David Ricardo, dan yang ketiga ada Thomas Robert Malthus. Teori klasik yang akan kita bahas yang pertama yakni tentang teori klasik menurut Adam Smith. Nah, Adam Smith berpendapat bahwasanya perekonomian suatu negara itu akan tumbuh dan berkembang jika ada pertambahan penduduk. Perlu kalian garis bawahi bahwasanya Adam Smith berpendapat bahwa perekonomian suatu negara akan tumbuh dan berkembang jika ada pertambahan penduduk. Nah, pertambahan penduduk ini nanti akan menambah akumulasi modal. Modal juga akan bertambah. Ketika modal bertambah juga akan mengakibatkan spesialisasi pekerjaan. Nah, ketika spesialisasi pekerjaan ini terjadi akan mengakibatkan perluasan pasar. Nah, munculnya spesialisasi akan meningkatkan produktivitas pekerja dan juga mendorong kemajuan teknologi sehingga akan muncul pertumbuhan ekonomi. Itu adalah menurut Adam Smith, di mana dia mendukung adanya pertambahan penduduk
untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Lalu yang kedua ada tokoh klasik yang bernama David Ricardo, di mana pendapat dari David Ricardo ini berbanding terbalik dengan Adam Smith. Apabila tadi Adam Smith berpendapat pertumbuhan ekonomi akan terjadi jika ada pertambahan penduduk, nah David Ricardo ini memiliki pandangan yang berbeda, di mana ketika adanya pertumbuhan penduduk terlalu besar akan mengakibatkan tenaga kerja yang terlalu besar atau terlalu melimpah. Nah, tenaga kerja yang terlalu besar itu akan mengakibatkan upah menurun. Nah, upah yang rendah juga akan mengakibatkan rendahnya kemampuan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhannya, sehingga akan menyebabkan stagnasi atau kemandekan atau stationary state, di mana pertumbuhan ekonomi tidak akan berjalan dengan baik. Itu menurut David Ricardo, di mana dia menentang adanya pertumbuhan penduduk yang terlalu besar. Lalu yang ketiga ada teori klasik menurut Thomas Robert Malthus, di mana Robert Malthus ini mengemukakan bahwasanya pertumbuhan penduduk yang besar akan mengakibatkan hasil produksi atau alat pemuas kebutuhan masyarakat tidak akan memadai, yang juga akan mengakibatkan kehidupan masyarakat akan pas-pasan. Nah, pendapat menurut Thomas Robert Malthus dan David Ricardo ini hampir sama, di mana mereka juga menentang adanya pertambahan penduduk. Mereka tidak setuju bahwa pertumbuhan penduduk akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi. Oke, selanjutnya yakni teori yang kedua, yakni ada teori pertumbuhan ekonomi neoklasik, di mana pertumbuhan ekonomi neoklasik ini mengadaptasi teori klasik yang melihat dari segi penawaran, yang menilai bahwa pertumbuhan ekonomi ini tergantung pada perkembangan faktor produksi. Nah, tokoh pada neoklasik ini ada dua, yakni ada dikenal teori Harold Domar dan yang kedua ada Robert Solow. Yang pertama pada teori neoklasik ada teori Harold Domar. Teori Harold Domar ini adalah dua orang, di mana ada Harold dan ada Domar, yang dikenal dengan teori Harold Domar. Nah, Harold Domar ini berpendapat bahwasanya diperlukan adanya pembentukan modal sebagai syarat pencapaian pertumbuhan ekonomi yang mantap dan teguh, di mana ketika ada investasi atau pembentukan modal akan mengakibatkan produktivitas suatu usaha akan meningkat. Ketika produktivitas usaha akan meningkat, maka akan menghasilkan output atau hasil produksi yang juga akan berlimpah. Nah, ketika hasil produksi ini melimpah, maka dikatakan akan terjadi pertumbuhan ekonomi. Itu teori menurut Harold Domar. Lalu yang kedua ada teori neoklasik. Yang kedua yakni ada Robert Solow, dikenal dengan teori Solow, yang berpendapat bahwasanya tabungan atau modal, lalu ada tenaga kerja dan juga teknologi ini berpengaruh terhadap tingkat output dan pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi tingkat tabungan atau investasi, maka akan semakin tinggi pula modal dan hasil produksi yang dihasilkan, sehingga akan muncul pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi yang ketiga di sini ada teori Sampita. Nah, teori Sampita ini dikemukakan oleh tokoh ekonomi yang bernama Joseph Sampita. Nah, Joseph Sampita mengemukakan bahwasanya peran pengusaha atau wirausahawan itu sangat penting ketika berinovasi dalam pertumbuhan ekonomi. Ini ulangi, menurut Joseph Sampita, peran pengusaha atau seorang wirausahawan dalam berinovasi sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi, di mana kemampuan kewirausahaan yang dimiliki oleh seorang pengusaha untuk berinovasi dalam aktivitas produksi sangat menentukan pertumbuhan ekonomi. Inovasi-inovasi seperti apa saja? Contohnya, yang pertama ada memperkenalkan barang baru, misalnya yang belum dikenal oleh konsumen.
Lalu yang kedua, contohnya misal inovasi dalam memperkenalkan metode produksi yang baru, yang lebih efektif dan efisien. Lalu inovasi yang ketiga seperti contoh misal membuka pasar baru. Itu adalah teori Sampita yang dikemukakan oleh Joseph Sampita. Selanjutnya, teori pertumbuhan ekonomi yang terakhir, yang keempat, yakni teori pertumbuhan ekonomi historis, di mana teori historis ini berkembang di Jerman. Nah, aliran historis ini menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dilakukan secara bertahap. Nah, tokoh siapa saja yang termasuk dalam historis atau teori historis? Yang pertama ada Friedrich List, yang kedua ada Karl Bucher, yang ketiga ada Bruno Hildebrand, yang keempat ada Werner Sombart, dan yang terakhir yang kelima ada Walt Whitman Rostow. Yang pertama, yang teori historis dikemukakan oleh Friedrich List, di mana dikenal dengan Stufentheorien atau teori tangga berdasarkan tata cara produksi manusia. Nah, Friedrich List ini membagi teorinya menjadi 4 tahapan. Yang pertama ada masa berburu dan mengembara, yang kedua masa berternak dan bertanam, yang ketiga ada masa bertani dan kerajinan, dan yang keempat ada masa kerajinan, industri dan perdagangan. Lalu selanjutnya menurut Karl Bucher, di mana membagi menjadi 4 tahap. Ada masa rumah tangga tertutup, rumah tangga kota, rumah tangga bangsa, dan rumah tangga dunia. Lalu selanjutnya ada Bruno Hildebrand, di mana menurut Bruno Hildebrand pertumbuhan ekonomi masyarakat itu dilihat dari alat tukar menukarnya. Bruno Hildebrand membagi menjadi 3 tahap, yakni ada masa tukar menukar barter, yang kedua masa tukar menukar uang, dan yang ketiga ada masa tukar menukar dengan menggunakan kredit. Itu menurut Bruno Hildebrand. Lalu yang keempat ada Werner Sombart, di mana membagi menjadi 3 tahap. Yang pertama ada masa perekonomian tertutup, lalu ada masa kerajinan pertukangan, dan yang ketiga ada masa kapitalis. Dan yang terakhir menurut teori historis ada menurut Walt Whitman Rostow, di mana Walt Whitman Rostow membagi menjadi 5 tahapan, di mana ada perekonomian tradisional, masa transisi atau pre-take off, yang ketiga ada tinggal landas, yang keempat ada the drive to modernity, dan yang terakhir ada konsumsi tingkat tinggi. Itu adalah teori pertumbuhan ekonomi. Nah, anak-anak, kalian sudah belajar materi pertumbuhan ekonomi yang tadi meliputi definisi atau pengertian pertumbuhan ekonomi, lalu ada cara mengukur pertumbuhan ekonomi, lalu juga ada faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, dan yang terakhir ada teori-teori pertumbuhan ekonomi. Coba kalian pahami, kalian bisa mengulang video ini lagi untuk memantapkan pemahaman kalian. Ini akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.